Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kenapa Isra-nya Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Isra-nya Nabi dari masjid ke masjid. Kenapa kagak dari rumah Nabi ke masjid? Nabi Isra-nya dari masjid ke masjid, ternyata jawabannya pas Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj ke 7 lapis langit, Nabi masuk ke sorga. Pas Nabi masuk ke sorga, ternyata satu-satunya bangunan yang masuk sorga itu masjid. Satu-satunya bangunan yang masuk sorga itu bukan mall, bukan apartemen, bukan hotel berbintang 5. Pas Nabi masuk ke sorga, satu-satunya bangunan yang masuk sorga itu masjid. Maka Nabi Isra-nya dari masjid ke masjid. Mana dalilnya? Ini kalau Wahabi begitu Pak, minta dalil gitu. Mana dalilnya kalau satu-satunya bangunan yang masuk surga itu masjid? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Makna baitan di sini maknanya bangunan tuh. Saking mulianya kenapa Isra dari masjid ke masjid? Ada sholat sunnah. Kalau kita masuk masjid itu namanya tahiyatul subhanallah. Kenapa ada sholat sunnah tahiyatul masjid? Karena saking mulianya masjid itu luar biasa. Tahiyatul masjid menghormati, takziman wa takriman. Tadi satu-satunya bangunan yang masuk surga itu masjid. Saking mulianya masjid, Bapak jogrok doang. Tahu jogrok Pak? Apa nih jogrok bahasa ini? Apa jogrok? Duduk doang, diam doang, itu berpahala. Namanya iktikaf di masjid. Masya Allah. Bapak diam di istana, Bapak diam di mall, tidak dapat pahala, tapi diam di masjid. Namanya iktikaf di masjid, itu dapat pahala. Makanya luar biasa ini masjid, satu-satunya bangunan yang masuk sorga itu masjid. Insya Allah yang hadir di sini masuk sorga semuanya. Amin ya rabbal. Pas Nabi Pak masuk ke masjid ke sorga itu ada dialog. Ya masajid annakum fil jannah. Ini pakai bahasa Jati Keramat biar gampang ya Pak ya. Tadi kalau ngaji sama Kiai ini. Ada dialog, wahai masjid-masjid, masajid ini jamak taksir. Wahai masjid-masjid annakum fil jannah, wahai masjid-masjid engkau ada di sorga. Tuh. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, kira-kira Masjid Al-Hijrah urutan keberapa ini kira-kira Pak? Urutan keberapa kira-kira nih? Urutan 100 gitu. Masjidnya pasti, coba kita lihat. Ini pakai bahasa kita aja deh ya. Ada dialog Nabi dengan beberapa masjid. Engkau sudah masuk surga, mendu'iya, siapa yang akan dipanggil? Begitu bahasanya Pak. Bahasanya begini, masjid udah masuk surga, nanti masjid itu siapa yang akan dipanggil masjid ke surga? Ada 2 orang ternyata Pak. Masya Allah. Ada 2 orang yang nanti dipanggil masjid, dicariin masjid ke surga. Siapa kira-kira yang pertama Pak? DKM. Bukan DKM Pak. Siapa yang kira? Merbot. Coba kita lihatin. Muazin, coba kita lihat. Yang pertama man anfaqo amwalahu ilal masajid. Yang pertama orang yang menginfakkan hartanya ke masjid.
Yang kedua, ya'muru masajidallah. Yang kedua, yang ngeramein masjid. Kenapa yang infak dulu baru ramein? Ngeramein itu belum tentu infak. Infak pasti ngeramein. Paham kira-kira Pak? Tuh. Jujur nih Bu ya Pak, saya tanya nih, kalau sholat Jumat di dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, kira-kira yang masuk kotak yang mana kira-kira? Ada yang 2.000. Ilok, ada yang 2.000. Jangankan bapak tahiyat masjid, jangankan ibu bapak salat di masjid, jangankan iktikaf. Saat itu Nabi kumpul dengan sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Nabi kumpul dengan sahabat, wahai sahabat, mau kagak aku kasih amalan yang bisa menghapus dosa dan bisa ngangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah, kami pengen ya Rasulullah amalan yang hapus dosa dan bisa mengangkat derajat. Qala kasratul khuta ilal masajid. Nabi ngejelasin, wahai sahabat, kalau kamu mau diangkat derajatnya, dihapus dosanya, kasratul khuta ilal masajid, banyakin langkahnya ke masjid. Masya Allah. Pak, jadi mulianya masjid itu jangankan iktikafnya, jangankan tilawahnya, jangankan ngajinya, jangankan zikirnya, jangankan sholat tahiyat masjidnya, langkahnya saja itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ini ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, itu kan hadis langkah khutwah minal khutwah. Ini nanya sama saya, begini Ustadz, saya ke masjid kagak jalan kaki, itu ngerekennya bagaimana? Jadi kagak jalan kaki Ustadz, maksudnya saya ke masjid naik motor, itu hitungannya bagaimana? Begitu Pak. Apa nanya begitu Pak tuh? Saya jawab, kalau langkah demi langkah itu kan jalan kaki, kalau naik motor itu hitungannya perputaran pentil gitu Pak. Perputaran pentil. Masih ada nanya itu, masih dantain lagi Pak itu, Ustadz pentilnya ada 2, ya udah dikali 2 aja udah. Perputaran pentil khutwah minal khutwah, itu langkah demi langkah. Maka kita kumpul di sini subhanallah, dapat ilmu juga, dapat door fresh juga, zikir, sholat berjamaah, kemudian kita baca sholawat, taklim dengan abah, yakin betul kafarah ala sayyiatina, berguguran dan rontok dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu mulianya masjid. Nabi hijrah, ini karena namanya Masjid Al-Hijrah Pak, namanya Masjid Al-Hijrah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang Nabi lakuin? Subhanallah, yang pertama Nabi bangun adalah masjid, namanya Masjid Quba Pak. Yang pertama itu bukan Masjid Nabawi, bukan, namanya Masjid Quba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tahhara bi baitihi summa ata masjida Quba'in kana lahu ka ajri umratin. Masya. Saking mulianya itu Masjid Quba, saking Allah menghargai perjalanan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dengan rintangan yang luar biasa. Nabi langkah yang pertama adalah membangun masjid, namanya Masjid Quba. Begitu mulianya itu masjid, barang siapa dia dalam keadaan berwudu, summa ata masjid Quba'in, mendatangi Masjid Quba, kana lahu ka ajri umratin, pahalanya seperti umroh 1 kali. Masya. Ini dalil, ini hadis
menggambarkan kemuliaan masjid. Bahkan ya Pak sekalian, ini sudah sampaikan banyak guru-guru, ada 7 golongan orang-orang yang dapat naungan langsung dari Allah nanti di padang mahsyar. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun ilal masajid, orang yang hatinya terikat sama masjid. Ini bapak ibu nih hujan begini mah enaknya merengket ini ya, enaknya merengket tarik selimut. Kalau bapak ibu hatinya kagak ada ikat sama masjid, ini berat rasanya Pak. Sebab rumah sama masjid bukan dekat letak geografis, bukan. Walaupun tuh rumah dekat masjid, ini rumahnya nih, ini masjid. Kalau hatinya kagak ada ikatan sama masjid, kalis kayak daun kimpul. Ini tahu daun kimpul kagak Pak? Tahu daun kimpul kagak gitu? Daun kimpul tuh hujan gerojok air sebanyak itu kagak nempel, kalis kayak daun kimpul. Rumahnya dekat masjid, tapi kalau hatinya kagak dekat, berat rasanya ke masjid. Ini saya kasih kias Pak, saya kasih kias ya. Kambing kalau masuk masjid digomelin kagak sama DKM? Diusir kagak? Kenapa? Tuh kambing takut kencing, takut buang air besar. Tapi tuh kambing berteman sama nasi kebuli, boleh kagak masuk masjid? Boleh kan ya? Boleh. Ulangi lagi biar danta ini, Ini orang lapar kelihatannya ini ya. Jadi ngomongin nasi kebuli ini. Ayam masuk masjid diusir kagak sama DKM? Tuh ayam berteman sama nasi uduk, boleh kagak masuk masjid? Ini nasi uduk apa emang lapar ini Pak? Lihatin ya. Hidupnya kagak ke masjid, matinya pengen ke masjid. Paham gak kira-kira ini? Apaan? Ayam sama kambing. Ini mah lagi ngomongin ayam sama kambing. Ulangi lagi nih ya, biar danta. Hidupnya kagak ke masjid, hidupnya ogah ke masjid, hidupnya kagak mau merad ke masjid, matinya pengen di masjid. Apaan ini kira-kira? Ayam sama kambing. Jangan ngomongin orang, jangan. Kagak boleh kalau ngomongin orang. Pertama takut gibah, yang kedua takut orangnya marah. Ulangi lagi ya. Hidupnya kagak ke masjid, matinya pengen apaan itu? Ayam sama kambing. Bapak jangan kesinggung ya, jangan kesinggung. Kalau kesinggung rasain aja udah masing-masing. Ternyata orang-orang pilihan dari 7 golongan Bapak Ibu yang hadir di sini, hujannya ngerius, tadi di Nasia udah mulai banjir airnya, ternyata tetap istiqomah, maka Bapak yang hadir di sini dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, nanti dipanggil oleh masjid-masjid yang Bapak meramaikan masjid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pas 25 menit saya berdiri di sini. Tadi kenapa kok begitu cepat rasanya? Karena Bapak Ibu mikirin nasi kebuli sama nasi uduk, karena kelihatan mukanya lapar berarti ya. Sama saya berarti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.